Bawa betanang kah? Musuh ada harat. Bawa betanang 1.200.000. Di belakang sebelah kiri ada lebih. Kededa kebo. Oke. Bismillah. Antarakan. Itu surban sudah. Guru ulun minta pian melelangakan bakas banyu pian guru. Bakas banyu minum. Nggih. Lawan kalender sebuting kena guru ya. Ini banyu bakas bu ay. Hakon lah pian malelangin nyaute Bismillahirrahmanirrahim. Andak harga berapa? 50. Bakas ulun tadi 100. 100 ada lebih. Atar akan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kalender yang harga normalnya mungkin 10.000 ke atas, tapi ini kita lelang. Siapa tahu ada di antara pian yang menyahut lebih daripada harga normal. Andak harga berapa? Berapa yuk? Berapa bu? 100. Ada lebih? 100 ada lebih? Atarakan. Ada balalapah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus di antara yang hadir malam hari ini ada Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf dan habib-habib yang lain. Bermaaf kalau ulun kada menyambat ngaran pian. Yang mulia para tuan-tuan guru, bil khusus kepada pimpinan Raudhatul Muta'allimin An-Nahdhiyah Gus Muhari beserta semua dewan guru. Yang terhormat para pejabat pemerintah, dalam hal ini hadir di antara kita yang mewakili dari Gubernur Kalimantan Selatan. Hadir beliau di tengah-tengah kita yang tadi barusan menyampaikan sambutannya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kita dikumpulkan ada di tempat ini berkumpul bersama para habaib,
juga berkumpul bersama tuan-tuan guru. Insya Allah di dalam perkumpulan ini ada manfaat yang kita dapat. Insya Allah dalam perkumpulan ini tidak hanya sekedar berkumpul, tapi ada manfaat yang kita petik, yang kita bawa bulik. Karena saat ini kita berada di Riyadhil Jannah, taman sorga, yang ujar Rasulullah, idza marartum bi riyadhil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman sorga, maka mampirlah. Mampirnya bukan sekadar mampir, tapi ada yang diambil, ada yang dipetik, ada yang dibawa bulik. Inilah yang paling penting. Kita hadir majelis itu bukan umpat kambing tumbur. Kita hadir majelis itu bukan rame-ramean, tapi ada sesuatu yang kita petik, nang kita bawa bulik. Nah, malam hari ini kita berkumpul ada di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan dan ada manfaatnya untuk ulun dan pian-pian barataan. Maka dalam kesempatan malam hari ini ulun ingin menyampaikan satu faedah sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu saat Imam Ali ditanya orang, Su'ila al-imamu Aliyun karramallahu wajhah. Ditanya orang akan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapa Bu Sayyidina Ali, Bu? Sayyidina Ali itu siapa? Siapa Sayyidina Ali? Halo? Sayyidina Ali siapa? Sahabat sekaligus menantu sekaligus boleh sepupu Rasulullah, sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, yang dikatakan oleh beliau ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, sedangkan Ali pintu gerbangnya ilmu. Nah, sidin ditakoni orang, ma alamatul mu'min, apa ciri orang yang beriman? Ciri orang yang beriman itu apa? Maka Sayyidina Ali menjawab, kal arbaun, jumlahnya ada 4. Ciri orang beriman itu jumlahnya ada 4. Nah, maka apabila kita nih, ini kan kita nih beriman berdaan nih, yalah beriman kada, maka cirinya berarti ada 4. Bila yang 4 ini kada diperhatikan, berarti iman kita abal-abal. 1, kata beliau, ayyutahhira qalbahu minal kibri wal adawah. 2, wa ayyutahhira lisanahu minal kizbi wal ghibah. 3, wa ayyutahhira qalbahu minar riya'i was sum'ah. 4, wa ayyutahhira jawfahu minal harami was syubhah. Itu ciri-ciri orang beriman. Paham apa kada? Paham apa kada? Ada harapan. Ketahuanmu hanya. Yang pertama, orang beriman itu ayyutahhira qalbahu minal kibri wal adawah. Orang beriman mensucikan hatinya daripada sifat kibir, sombong dan permusuhan. Orang beriman itu anti sombong, anti permusuhan. Kibir letaknya di dalam hati. Imam Ghazali mendefinisikan kibir batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan kepada manusia. Itu namanya kibir. Bahasa kita sombong. Asbabul kibri sab'atun. Penyebab orang bisa sombong ada 7. 1, orang bisa sombong karena kealiman.
Marasa inya paling alim, sombong. Marasa inya nampak pintarnya, sombong. Padahal ingat, di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang alim masih ada lagi yang lebih alim. Karena kealiman bisa menyebabkan sombong. Mentang-mentang alim, sombongnya minta ampun. Waduh, luar biasa pian. Sombong benar. Menyapa jamaah kada bisa orang nih. Makanya kita itu kalau sudah datang atau selesai acara, kita usahakan kalaupun kaca mobil kita kada turun, minimal lampu dalam mobil kita hidupkan. Sekira-kira jamaah bisa melihat kita. Atau pas jamaah terkumpul, kacanya diturunkan, jamaahnya tertib aja, kada menyambar ke dalam kaca. Nya ada siapa lain nama nyambar, kada tahan lagi. Menyambar ke dalam kaca tuh masa ditutup. Ini jamaahnya tertib aja, kacanya kawa dibuka, bisa kita melambai-lambai. Kita melambai kepada jamaah. Tanda bahwa kita itu menghargai kepada mereka. Ini versi Al-Bagir. Kalau yang lain, wallahu a'lam. Terserah artinya. Ini pendapat ulun. Ulun kalau selesai acara, jamaah itu berjejer, pasti ulun turunkan kaca. Untuk mendadah-dadah menyapa mereka. Apalagi ulun tahu nang berjejer tuh banyak nang balu. Itu sudah ulun dadahi semuanya. Oh dadah. Bagaya jangan toh dadah atau tambahan jama skor ngento. Satu, karena kealiman. Yang kedua, orang bisa sombong karena banyak bisi amal ibadat. Merasa pembanyaknya diri ini bisi amal. Bahasa Banjarbaruan nih kira orang guringan berataan tengah malaman nih. Aku hajana tahajud sorangan. Pedenya mengaku. Aku aja sorangan namanya ndang bala di kampung nih. Merasa banyak amal ibadat bisa jadi sombong. Yang ketiga, orang bisa sombong karena kekayaan. Karena sugih rawan dengan kesombongan, merasa inya nang panyugihnya. Maaflah jar, di sini lamun galang kada sampai ke siku, jangan duduk parak sini. Maaflah jar, amun kerudung harga 65 bejauh. Di sini levelnya kerudung yang harga 1.350.000 paling minim. Sombongnya minta ampun. Karena merasa suge. Ada kada bu kerudung harga 1.350.000? Ada. Sepaket dengan bajunya harganya parak 5 juta. Ada kada? Ada. Artis siapa? Anunya, sponsornya? Artis? Itu artisnya. Oleh ulun pakai mic mau gitu. Merasa sugih, merasa hebat, merasa sugih, akhirnya kada tapi hihiran lagi lon orang miskin. Hati-hati nih. Orang sombong rawan dengan orang kaya rawan dengan kesombongan. Kadang-kadang ada orang sugih itu nang sombongnya, ya Allah. Ya talalu tadi. Mun bahari itu kan rancak bawa mobil taksi kalau ke pasar lah. Ada aja mobil seorang di rumah naik taksi. Hendak baagak di mobil taksi. Jadi tutukaran di pasar tuh diurak dalam mobil. Habis diorak. Ya menukar piring lah, menukar rinjing lah, menukar panci, diurak dalam mobil. Madahakan artinya aku nih panci hanyar, rinjing hanyar, lamari hanyar, bedataan hanyar. Banyak orang sugih yang sombong. Yang keempat, orang bisa sombong karena kecantikan atau ketampanan. Merasa diri pembungasnya. Oi nang merasa bungas. Cara mini pang diri pian. Pian bacaramin di hadapan caramin. Mana bungasnya pian lawan Ashanti? Kira-kira bungas pian bungas Ashanti? Nah, mau lawan Ashanti aja kalah, apa hendak sombong-sombong?
Aneh. Yalah, makanya lihati, seorang nih merasa bungas, lihati ada yang lebih bungas daripada seorang. Jangan sok kecentilan. Jangan hidup tuh kayak seorang kayak terlalu kepedean kayak itu mengaku aku nih pampam bungasnya gitu. Rasa kayak apakah? Jangan kayak gitu. Coba cara mini, mana bungasnya pian non Ashanti? Oh bungas Ashanti. Oh bapak sombong. Ashanti lebih bungas daripada seorang. Oh guru aku nih lawan Ashanti ku kurang lebih aja. Muhanya Ashanti, pipinya, hidungnya beretaan, ku kurang lebih aja lawan aku. Oke. Sekarang cara mini diri pian, mana bungasnya pian lawan Dewi Persik? Kira-kira hebatan mana? Oh kurang lebih guru aku nih lawan Dewi Persik. Oke, pian tolak ke Mekah sana. Sampai di Mekah, pian sandingkan wajah pian dengan orang Arab Palestina. Sandingkan, ayo bungasan mana? Ada peparakannya jauh. Nah maka tuh jangan merasa bungas, jangan merasa bungas tuh diberi Tuhan. Alhamdulillah, jangan disombongakan. Mau disombongakan apa? Disombongakan pas mau hata asah aspal ya pak. Jatuh di aspal buai tak seindah jatuh cinta. Kalau jatuh, mana orangnya hahaha tadi. Jatuh cinta tuh buai hati berbunga-bunga, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Saat dimana cinta itu memang tepat sasarannya. Tapi tatkala cinta itu memang jalannya berliku-liku, pasti kesedihan yang menimpa hati. Tidak ada sakit yang paling sakit di atas sakit yang paling sakit, kecuali sakitnya menjalani percintaan yang penuh lika-liku. Pokoknya pian bila urusan cinta nih ya Allah tersita waktu kita. Makan kada karuan makan, guring kada karuan guring. Bagaimana makan dirasa nyaman kalau hati masih ada sakit berurusan dengan sang pujaan hati. Susah untuk menyatukan cinta. Ketika cinta tidak bisa memiliki, ya Allah sakitnya tuh di sini. Bujuran tuh boy, luar biasa sakitnya. Pian merasa maka tahu, man lam yaduk lam yadri. Siapa kada merasa kada bacang tahu. Ketika pian diberi Allah anugerah jatuh cinta, pian akan merasakan kebahagiaan saat cinta itu berjalan lurus. Tapi saat dimana cinta itu jalannya penuh lika-liku, pian akan merasakan sakitnya lebih sakit dari hal yang paling sakit. Ya kalau bahahakunan antara sakit hati dan sakit gigi, lebih baik sakit gigi. Ya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Jeremy Gazette kata sakit gigi lebih nyaman daripada sakit hati. Sakit hati itu luar biasa pian. Mata bengkak, hari-hari nangis. Kenapa? Karena mengenang sang kekasih. Bahkan ketika orang mencinta itu, ketika ia tidak bisa memiliki orang yang ia cintai, tidak ada ungkapan lain selain dari derayan air mata yang mengalir di matanya. Mengalir ada di wajahnya. Idza alimal usyaku da'i fakullahum fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Idza alimal usyaku da'i fakullahum. Apabila orang yang asyik, orang yang bujur-bujur merasakan cinta itu mengetahui akan sakitku, ketahuilah sakitku ini tidak ada obatnya kecuali obatnya cuma satu, fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Berjumpa dengan sang kekasih itulah obat hatiku. Mun aku sudah bertemuan dengan orang yang kucintai, semuaan dunia ini plong rasanya, lepas dari permasalahan karena sudah tatamu lawan orang yang dicintai. Tapi saat dimana kita tidak bisa bertemu dengan kekasih kita, tidak ada kata lain yang bisa mewakili. Tidak ada apa-apa yang bisa mewakili kecuali hanya derayan air mata yang mengalir deras di wajah kita. Kenapa lah maka kayak ini kisahnya nih?
Ada kadosah gen maok me. Dah. Keempat tadi bungas bisa menyebabkan sombong. Hati-hati nang bunga-bungas nang guanteng-guanteng. Jangan sombong. Tuhan satu mat mau hendak mau ubah muhapian. Asalnya bungas, harau muha jadi SpongeBob. Bisa. Nah. Yang kelima, orang bisa sombong karena keturunan orang mulia. Merasa anak petinggi, merasa anak pejabat, merasa anak konglomerat, merasa anak itu, anak ini, anak itu, anak ini. Orang-orang mulia bisa sombong. Yang keenam, orang bisa sombong karena memiliki kekuatan. Jagau di kampung, panamparan, dikit-dikit tampar kah? Dikit-dikit hantam kah? Itu rawan dengan kesombongan karena merasa inya yang paling jagau. Datang-datang memalak orang. Serahkan duit ikam. Nih aku tahan gental, tahan timpas. Nah parang digentalakan. Kada luka. Jadi dia tukang gorengan. Oke, kalau ikam tahan gental. Nah tukang gorengan membalik gorengan pakai tangan. Wah. Ayo haratan ikam apa haratan aku Jusiden? Ikam kalau menggental pakai parang, aku membalik nang minyak rahatan panas tuh pakai tangan aja Jusiden. Membalik gorengan apa? Makanya diingati di atas yang kuat masih ada yang lebih kok. Jangan sombong. Yang ketujuh, orang bisa sombong karena banyak pengikut. Banyak bisi anak murid, banyak bisi jamaah, banyak bisi klien, banyak bisi langganan. Bisa jadi sombong. 7 ini penyebab sombong. Maka sebagai orang yang beriman, 7 penyebab itu jangan sampai maulah kita bisa jadi sombong. Silahkan kita sugih, tapi sugihnya jangan sombong. Silahkan bungas, tapi bungasnya jangan sombong. Orang beriman menjaga dirinya, membersihkan hatinya daripada sombong. Orang beriman membersihkan hatinya daripada permusuhan. Orang beriman itu anti permusuhan. Kalau orang ketujuh bahwal itu imannya dipertanyakan berarti. Bapak bermusuh-musuh. Nah jangan bermusuhan. Coba kita baik-baik aja berataan. Lah jangan bermusuhan lah. Jangan bermusuhan hidup nih. Naikakan pang kipas angin tuh mapnya. Anunya tungakakan ya kayak itu. Ada kana lalu. Baik jujur ulun daripada sakit. Lapar baik bapadah ya kalau humap baik bapadah nyaman orang manu akan kipas. Ada kana luput. Ini nih para kakan kesini nah. Ini nah ya dinto. Kana kada. Cucok. Tahabalan cari luangnya. Demadai tarang kada melihat di luang. Kamera jin bakadep depet teh. Nah, dinto. Minggih. Kana kada? Iya dah, kena. Dah, aman. Sip. Makasih. Jazakallah khair. Dah, kana dah. Ya dah. Besar kayak itu aja bagus lajunya. Untung kada stroke kipas anginnya. Jangan nambah bunyi nang tak. Kipas angin kena stroke ngaran nginto. Udah. Yang kedua, ciri orang beriman wa ayyutahhira lisanahu minal kidbi wal ghibah. Orang beriman itu membersihkan lidahnya daripada dusta dan ghibah. Dusta tahu bu? Dusta tahu? Orang yang setiap hari gawiannya berdusta, bila sehari kada berdusta rasa garing awak. Ada kayak ada sesuatu yang kurang bilanya kada berdusta. Orang beriman menghindari lidahnya supaya jangan berdusta. Berikutnya orang beriman menghindarkan lidahnya daripada ghibah. Ghibah adalah sesuatu yang ada pada diri orang lain yang apabila kita ceritakan ia membenci kepada cerita tersebut. Inya kada suka. Itu ghibah. Siapa yang paling rancak menggibah? Alhamdulillah ngaku. Paling rancak menguya orang tuh binian. Jam 3 kamarian dudukan kada-karasaan maghrib are.
Urang aja dikuya. Lalu orang batianan orang disambati. Tuh lihat aja menyadul batianan pulang aja. Apa gerang urusan pian lo namanya adul. Nyadul hendak batianan kakada kah. Sidin balaki mapa pian repot. Jakanya nyadul to kada balaki timbul batianan itu dipertanyakan. Di mana datangnya nyadul maka batianan? Itu pun kaina dulu besangka jahat. Siapa tahu laki sidin di Samarinda. Kan kayak itu. Mahir pang muntong calongap. Urang aja disambati. Lah jangan menyembati orang lah, nyatakanlah. Apalagi menyembati Tuan Guru menyembati Habib. Jangan. Bebaya Tuan Guru babini dua disambati. Apa masalahnya untuk pian? Mau Tuan Guru babini 2 kek, 3 kek, 4 kek, apa kek, serah. Masalah buat lo. Tuan Guru babini 2 apa masalahnya? Halal apa kada? Babini 2 halal apa kada? Lah kenapa yang halal dipermasalahkan? Nah, jangan menyembati lah bila Tuan Guru babini 2 baranai. Bila Tuan Guru babini 2 baranai dan harus didokong. Siap mendukung Guru babini 2? Baik Pak Beb. Allah. Kenapa lah bibinian nih aneh juga. Sudah rancak ulun sampaikan, coba pengen pikirakan. Nama jujur sidin, nama ongkosi sidin, nan tanggung jawab dunia akhirat sidin. Kenapa na repot pian? Aneh ibu-ibu nih. Coba bu pian berpikir, pian tuh jangan bepandir pakai ego. Buang ego pian jauh-jauh. Buka hati pian, terima dengan pemikiran yang dingin. Bahwa ternyata kalau pian dalami, ternyata orang beristri 2 itu saling sempurna menyempurnakan. Jujur bu, jujur nih lah, jujur. Ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh laki-laki kecuali dengan beristri 2. Ada memang sesuatu yang seperti itu. Dan yang mengetahui itu cuma si ampun diri dan Allah Ta'ala. Apa yang ingin didapatkan oleh si laki-laki tersebut? Ingat bu, tidak semua laki-laki itu sama. Kalau pian berucap, semua lelaki itu sama, dusta. Tidak sama boy. Ulun lawan gus semua belain. Kada sama. Selera sidin lawan selera ulun beda. Kada sama. Maka ketidaksamaan ini menuntut hal yang berbeda juga. Misal kalau Gus Muha cukup untuk dapat 1 istri aja, apakah mungkin ulun merasa cukup ataukah sama dengan beliau? Belum tentu. Wallahu a'lam. Ini cuma permisalan bu. Ulun koler mencontohkan orang, baik ulun contohkan diri ulun seorang, kada berisiko. Mencontohkan orang lah, orang menganggap ngaleh, baik ulun contohkan diri seorang ranayam. Ada sesuatu bisa dicari oleh laki-laki yang sesuatu itu tidak didapati pada bini pertama. Ketika inya babini yang kedua, sesuatu itu dapat. Akhirnya kekurangan bini pertama disempurnakan bini kedua. Maka si laki-laki ini berubah jadi manusia yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna ada di muka bumi. Berkat babini 2. Kenapa? Paham gak ada bu? Paham gak ada?
Sebujurnya pian itu faham, tapi menolak agar sengaja tidak faham. Dasar sengaja pian tuh kada paham. Sebujurnya paham. Nah, tapi pian ini istilahnya tuh dasar pangarasan. Kebanyakan bibinian tuh kayak itu. Itu lain babnya. Buhan pian nih dasar karancakan ego terus dipakai. Bila tadangar aja laki itu hendak bebini dua, amoknya setengah mati. Dah pasti. Kenapa gerang pian kada hakon babagi itu kenapa? Pian kada hakon babagi itu kenapa? Ada masalah. Hah? Yang pian takutkan itu babagi apa? Duit tabagi. Hah? Tabagi duit. Rizki itu tidak berkurang, tidak bertambah. Ulun rancak mendengar bibinian itu beralasan duit jar tabagi. Mau laki pian babini dua, babini tiga, rezeki takarannya tetap seitu. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hausilun ladek. Nang mana gesan pian, nang mana kada gesan pian, kada pacang taka pian. Yang mana jatah pian pasti sampai ke pian. Rezeki sudah ada takarannya, kenapa takutan berbagi? Kasih sayang tak bagi, kasih sayang di lalakian tuh harus dibagi. Ada saatnya lelaki menyayangi umahnya, ada saatnya lelakian menyayangi abahnya, ada saatnya lelakian menyayangi anaknya, ada saatnya lelakian tuh menyayangi kaum muslimin yang lain, menyayangi binatang piaraannya, menyayangi bawahannya, termasuk menyayangi istri-istrinya. Kasih sayang tuh harus dibagi. Itu. Apa lagi alasannya? Waktu terbagi. Waktu itu tinggal kita memanage. Bisa apa kada kita mengatur waktu? Disiplin apa kada? Kalau kita bisa mengatur semuanya kebagian. Apa susah? Hah? Apa? 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 Anda mengancang kah? Namangancang kah? Biar kada terima. Yang Bo, jawab jujur Bo. Yang paling pian tidak terima itu apa yang dibagi? Kasih sayang tuh bentuknya seperti apa? Hah? Yang itu lah kada hakon dibagi. Hah? Kada hakon babagi itu kah? Jaka barangnya harat kah ada juga? Coba pian bayangkan, bamata kada, batalinga kada. Hah? Bamata kada, batalinga kada. Jaka pambute. Allah, itulah nang kada hakon dibagi. Hah? Aduh, hai. Bu, kadang-kadang lelakian itu Bu, ada nang wajib bebini lebih daripada satu. Kenapa sidin makam mewajibkan kayak itu? Sebab bila bebini seikong bininya hendak mati menyandang. Ada lelaki yang produksi spermanya berlebihan. Itu kalau bini seikong bininya hendak mati menyandang. Makanya bininya harus 2, 3 sampai 4. Jadi besilir kayak itu nah. Ada lakian kayak itu. Nah makanya pian bila melihat orang bebini dua berenai, jangan sing sambat aja. Apalagi guru bebini dua disambati ketulahan pian. Tete itu. Paham? Paham apa kada Bu? Paham apa kada? Siap berbagi? Siap dipoligami? Alhamdulillah. Pangarasan. Doakanlah laki anak yang mudahan sadar bibinian nih beratan. Mudahan insaf. Mudahan mau berbagi. Bo, pian mun ulun bagi sah ini sarek kawan ulun kada kah? Loh, kenapa kada sarek? Maka nih kisah menyinggung pian ini. Jujur, sarik apa kada? Oh, kada leh.
Berarti ulun santai aja bawa pandirna kayak ini kan, tidak ada resiko. Allahu Akbar. Ya Rabbana. Mana tadi kisahnya yuk? Jangan menggibah orang. Ayo jangan menggibah orang, jangan nyambati orang. Apalagi pian tasambati orang sudah bertobat. Hati-hati. Misal Sidin ini mantan pelacur, bertobat lalu datang ke majelis. Mantan pelacur, ketika duduk di majelis kita nih tahu bahwa inya nih jadi pelacur, tiba-tiba kita menggamit kekawanan kita di higa, buannya pelacur datang, padahal inya sudah tobat tapi disambati pelacur. Itu diancam oleh Nabi SAW. Ujar Nabi, siapa menyambati orang yang sudah tobat dari satu dosa, ia tidak akan mati kecuali merasakan perbuatan dosa yang pernah dikerjakan orang tersebut. Nang menyambati Sidin pelacur masih, itu nang menyambati kada pacang mati kecuali merasakan jadi pelacur juga. Makanya hati-hati nyambati orang. Hati. Dua sudah, bis 4 nih ampihan. Yang ketiga ciri orang beriman, wa ayyutahhira qalbahu minar riya'i was sum'ah. Membersihkan hatinya daripada ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah garis bawah hija, kedua-duanya meminta pandangan dari manusia, meminta penilaian dari manusia. Ba'amal ibadat karena manusia. Bila orang ada ibadatnya bagus, bila orang kadada ibadatnya nyanyok. Nah kayak itu tuh orang munafik. Orang munafik itu bila menuju kepada sembahyang qamu kusala, mereka mendirikan sembahyang malas-malasan. Bila orang kadada, tapi bila orang ada, wah kesah pahusyuknya sembahyang. Karena inya minta penilaian dari manusia. Jangan sekali-kali minta penilaian dan penghargaan dari manusia. Jangan minta penghargaan dari manusia, karena yang kita tuntut adalah ridho Rasulullah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuntut ridho manusia. Manusia itu sebentar. Wayah ini inya cinta, esok bisa jadi orang paling benci dengan kita. Hari ini ia benci, esok bisa jadi orang yang paling cinta kepada kita. Hati itu berbolak-balik. Nah maka dari itu kita jangan minta penilaian dari manusia. Terakhir, ciri orang beriman, wa ayyutahhira jawfahu minal harami wasyubhah, bahwa ia mensucikan rongga mulutnya, rongga perutnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Orang beriman jangan memakan nang syubhat, orang beriman jangan memakan nang haram. Halal sedikit pasti berberkah, haram banyak kada pacang berberkah. Dan awak kita ini pasti rajin bagawi taat apabila makanan kita halal. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makanannya halal pasti anggota badannya berbuat baik. Mau kada mau anggota badannya dipaksa untuk berbuat baik. Sebaliknya waman akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makanannya haram anggota badannya pasti nakal. Anggota badannya pasti maksiat, dikehendaki maupun kada pasti maksiat. Karena pemakannya haram, pasti maksiat jadinya. Nah maka dari itu kita berpilih makan. Jangan sembarang makan. Yang syubhat jangan, apalagi yang haram. Bagawi itu dipilih-pilih. Ini gawian halal, ini gawian haram, ambil yang halal, yang haram jangan. Banyak orang berucap memang, jangankan artinya mencari nah halal, nah haram jauh. Memang ada orang berucap kayak itu, jangan didengari, itu bisikan syaitan, jangan didengari. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar. Karena itu sangat tidak benar. Jangan didengari, itu kada bujur. Kada bujur itu.
Kalau jar Habib Sa'ad Al-Idrus dalam kitab Kaifatakunu Ghaniyan, kita berniat bujur-bujur mencari nah halal, Allah bukakan jalan kehalalan itu. Asal bujur-bujur berniat mencari nah halal. Tapi kan kita ini kadang-kadang hidup itu gengsi, hendak tuturutan orang. Sebujurnya biaya hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Oh, biaya hidup murah, asal perut kanyang, bebaju ala kadarnya, menutup aurat, selesai. Tapi kalau mikirkan gaya hidup kada ada habisnya pian. Melihat kawan nukar galang hanyar, minik jua hendak nurute. Melihat kawan pakai jam merek Egner, hendak jua nukar. Tahu lah Egner berapa harganya? 10 juta paling murah. Melihat kawan menukar sepeda motor hanyar, panas nak mengganti. Itu gaya hidup. Melihat kawan berganti mobil, nang keluaran terbaru, panas pulang. Itu gaya hidup. Mahal memang kalau pian menuruti nang itu. Tapi kalau mau pian hidup seadanya, untuk hidup secukupnya pasti cukup. Yang sedikit itu cukup. Tapi karena gaya hidup inilah yang bisa membutakan mata manusia. Akhirnya manusia ini rela menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mendapatkan gaya hidup. Akhirnya itu yang terjadi, apa yang dilihat oleh kita. Mereka menggawi kemaksiatan asal kawa menuruti gaya hidup. Oh, makanya Jeruma Irama cara orang cari makan tuh kan banyak, 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Nah, jual kehormatan tuh haram. Kehendakan makan kehormatan lah dijual. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ciri orang-orang yang beriman. Cirinya ada 4. Membersihkan hati daripada sombong dan permusuhan. 2. Apa 2? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kah? Itu Pancasila buntung ae. 2. Membersihkan lidahnya daripada dusta dan ghibah. 3. Membersihkan hatinya daripada penilaian manusia. 4. Membersihkan rongga mulut dan perutnya dari yang haram dan syubhat. Sudah paham? Ada faedah yang bisa dibawa bulik? Ada faedah apa kada? Pertemuan kita malam hari ini ada manfaat apa kada? Kalau kada ada manfaat, ulun minta rela. Mun kada ada manfaat, misalnya ceramah ulun cuma sia-sia, ulun minta rela. Kalau ceramah ulun sia-sia, lebih baik ulun berdiam. Mun ceramah ulun kada ada hasilnya, kada ada nakau diambil isinya, lebih baik beranai, bepajal, bepiit. Ngerti lah bepiit? Bepiit itu bersembunyi. Bepiit bahasa kami di Kalua. Baik bersembunyi daripada bapandir tapi kada ada manfaat. Tapi insya Allah 4 kesimpulan ini bisa jadi manfaat untuk kita bertahan. Insya Allah mudah-mudahannya hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul berataan hajat, namana tahutang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya Pak Asian, solehin, solehat. Mudah-mudahan kita bertahan hidup selamat, berberkat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan beriman. Doakan kepada Pondok Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah, ulang tahunnya yang ketiga ini semoga tambah barokah, pondoknya tambah maju, tambah makmur, dipandang oleh baginda Nabi SAW. Doakan pengasuhnya panjang umur, sehat afiat, dikabulkan berataan hajat sidin. Tasarah aja hajat sidin nang apakah? Utamanya sidin takutan mati berdahulu. Tadi kan bepadah ulun mati belakangan aja ajar. Kan itu hajat sidin, berarti ulun lihat di YouTube tadi sambil di jalan tadi. Sidin bepadah kayak itu. Ulun nyimak aja dari kejauhan, menyimak aja biasa kalau ada acara tuh. Oh pas kada datang jamnya kayak itu. Nah alhamdulillah pas datang tadi ya pas-pasan lah.
Alhamdulillah, doakan Gus Moha Gobul Hajar. Semua guru-gurunya Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekayaan, insya Allah agar mudah mengurusi anak murid, mengurusi umat Nabi Muhammad SAW. Hingga sini, nah ulun sampaikan, ulun minta rela, mabruk, alfa mabruk. Kita ucapkan selamat berulang tahun yang ketiga kepada Pondok Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah. Semoga tambah berjaya, tambah makmur, tambah maju, tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.